Baik, ini adalah tutorial atau tata cara bagaimana seorang siswa dapat menggunakan website Si Bestari. Pertama, kita buka website Si Bestari. Bagi yang belum tahu cara membukanya, silahkan ditonton video cara membuka websitenya dan cara login ke Si Bestari. Sekarang kita langsung login ya. Menggunakan nomor siswa dan username dan password yang telah dimiliki oleh siswa masing-masing. Silakan masuk ke Si Bestari. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari siswa. Di sini ada tampil satu kelas di sini. Inilah kelas yang dihadiri oleh siswa. Tapi jika belum ada, silakan siswa bisa daftar ke kelas yang sesuai dengan mata pelajaran yang dipelajari. Contoh, kita pilih di site home ya. Nah, di menu Si Bestari ini, siswa bisa memilih kelas yang ingin dia ikuti. Misal, nah, untuk mendaftar kelasnya atau mendaftar mata pelajarannya, silakan siswa bisa memilih kategorinya gitu. Misal kita adalah siswa yang terdaftar di Diktuk 2021, terus terdaftar di Kompi A misalnya, dan juga merupakan anggota dari Peleton 2 misalnya. Nah, silakan dicari mata pelajarannya. Misal mau mendaftar di mata pelajaran negosiasi nih gitu. Nah, untuk daftar mata pelajaran negosiasi, siswa itu harus memiliki enrollment key atau kunci untuk bisa mendaftar ke mata pelajaran ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan enrollment key-nya? Yaitu dengan minta dari gurunya gitu, atau minta dari pelatihnya, atau minta dari tenaga pendidiknya. Dimana di kelas ini tenaga pendidiknya adalah Bu Yosi Zulfianti Harahap. Nah, ketika sudah dikasih enrollment key-nya, silahkan dimasukkan. Nah, seperti itu misalnya gitu. Langsung di enroll me. Nah, ketika sudah benar enrollment key-nya, siswa sudah bisa nih mengakses materi-materi yang ada di kelas ini gitu. Kita bisa mengakses materi bahan ajar, kita bisa mengakses tugas, kita bisa mengakses apabila nanti ada kuis. Dan inilah nanti yang siswa-siswa sekalian itu akan gunakan gitu selama menggunakan Si Bestari gitu. Jadi bisa download modul di sini. Nanti bakal langsung download gitu, bisa dibuka langsung dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas. Misal sini ada tugas ya, tugas negosiasi 1, tugas negosiasi 2, dan bagaimana nanti cara untuk melaksanakan ujian atau kuis yang ada di sebuah mata pelajaran di Si Bestari. Nah, kita coba untuk melaksanakan tugas 1 ya, tugas negosiasi 1 misalnya. Kita klik untuk masuk ke halaman tugasnya. Nah, ini adalah halaman tugasnya. Bisa dilihat kalau tugasnya tuh ada 12 hari 2 jam lagi. Itu batas waktunya pada hari Senin tanggal 30 Mei jam 12 malam. Di sini kita bisa lihat kalau kita belum melaksanakan tugas sama sekali. Dan di sini ada file yang dicantumkan oleh dosennya. Kita bisa klik filenya untuk melihat itu file apa gitu. Nah, dia download filenya. Jadi bisa nanti di tugasnya dosen ada ngasih file tertentu, misal untuk mengamati sebuah gambar atau melihat atau membaca sebuah soal dari file, maka kita bisa melihat file yang dicantumkan oleh dosen di sini. Tinggal diklik maka dia akan langsung segera di-download. Nah, ini adalah keterangan dari tugasnya, deskripsi dari tugasnya. Misalnya buatlah esai mengenai Polri. Silakan buat tugas tersebut dan upload dalam bentuk Word minimal 4 halaman. Nah, ini adalah instruksi dari tugas yang diberikan oleh gadiknya misalnya gitu. Nah, ini file yang tadi yang dicantumkan, misalnya ada file yang harus kita lihat misalnya. Nah, seperti ini contohnya misalnya, ini hanya sebuah contoh ya. Dan jika kita ingin melaksanakan atau mengerjakan tugasnya, silahkan diklik add submission. Nah, seperti tadi bahwa di tugasnya itu kita harus membuat esai mengenai Polri dan tugas tersebut diupload dalam bentuk Word minimal 4 halaman. Maka di sini tugasnya adalah dengan mengupload file. Maka kita tunggu dulu loading yang selesai sampai muncul form penguploadan file di sini. Nah, ini adalah kolom untuk filenya. Kita bisa drag and drop. Misalnya kita punya file langsung, kita langsung aja upload gitu misalnya. Atau kita Nah, ini adalah halaman untuk mengupload file. Silahkan diklik ini untuk mengupload. Kita pilih upload a file, diklik aja, nanti pilih choose file. Nah, di choose file ini kita silakan pilih yang harus kita yang ingin kita upload gitu. Misalnya kita ingin mengupload ini misalnya. Nah, setelah dipilih itu langsung saja upload this file. Ketika sudah kita upload, langsung kita save change dan tugas kita telah selesai.
Nah, di sini dapat dilihat bahwa kita sudah melaksanakan submitted, kita sudah mengupload dari filenya. Untuk grading status ini adalah nilainya, tapi sekarang belum dinilai karena juga belum selesai masa pengumpulan tugasnya. Jadi nanti untuk menghasilkan nilai kita harus menunggu dari Gadiknya untuk mengirimkan atau melakukan penilaian terhadap tugas kita. Nah, selama masa tugasnya belum berakhir, maka kita masih bisa nih edit submission kita gitu, atau meremove submission kita. Kita bisa mengedit lagi submission kita gitu. Kita bisa mengedit lagi file yang kita kirim. Misalnya kita edit submission ya kan, kita bisa, mana tahu kita mau mengganti jawaban gitu kan, silakan di edit submission dan diganti filenya gitu, seperti ini. Yang ketika diklik lagi kita akan masuk ke menu tadi itu, kemudian bisa kita klik filenya, bisa kita delete gitu. Misal oke, jadi delete, maka file tersebut akan dihapus dan kita bisa ganti ke file lain atau file yang baru yang ingin kita kirim gitu. Maka seperti yang dibilang tadi, setelah kita mengupload file maka tugas kita sudah selesai. Nah, ini adalah salah satu dari bentuk penugasan yang bisa kita dapatkan gitu selama kita menjadi seorang siswa gitu. Bisa saja nanti penugasan dalam bentuk lain. Contoh lagi kita coba lihat di tugas negosiasi 2. Nah, di tugas negosiasi 2 itu sama seperti tadi, bahwa ini sudah dibuka, kita bisa langsung add submission untuk melakukan atau menjawab dari atau mengirimkan atau mengerjakan tugasnya. Untuk tugas kali ini rupanya bentuknya itu dalam bentuk online text gitu. Jadi kita diminta untuk mengetik jawabannya langsung di website Si Bestari gitu. Di sini ada soalnya, buatlah sebuah esai mengenai negosiasi dalam lingkungan Polri, jabarkan jawaban pada kolom yang telah disediakan. Kita bisa klik di sini, kita bisa ketik gitu jawaban kita, misalnya terserah kita gitu, sepanjang apa gitu. Misal negosiasi adalah bla 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 bla. Jika sudah, langsung save change, maka tugas kita pun sudah selesai dikerjakan. Dan seperti tadi, kita juga nanti belakangan bisa mengedit dari tugasnya sendiri dengan edit submission. Kalau mau langsung menghilangkan dari submissionnya, bisa kita remove submission. Nah, itu adalah bentuk atau cara untuk melaksanakan tugas. Kita bisa balik lagi ke TikTok 2129. Ini balik ke kelasnya lagi. Nah, kalau untuk ujian bagaimana? Untuk ujian juga sebenarnya lebih mudah jika kita melakukan ujian di website Si Bestari gitu. Misalnya ada kuis nih, ada ujian, ada kuis negosiasi. Kita klik. Nah, ini adalah halaman dari ujiannya atau halaman dari kuisnya. Bisa dilihat bahwa kesempatan kita melaksanakan kuisnya hanya 1 kali dan dibuka pada 12 Mei hari Rabu. Dan time limitnya untuk kuis ini adalah 1 jam. Jadi ketika kita mulai, kita akan diberi waktu 1 jam untuk melaksanakan kuis ini. Silakan pilih attempt quiz now untuk melaksanakan ujian. Langsung kita start attempt. Nah, di sini kita bisa lihat soal-soalnya, bahwa ini ya contoh soalnya, ini time left-nya ada ini adalah sisa waktu kita. Kemudian ada navigasi soalnya. Kalau kita misalnya kita sudah menjawab ini A gitu. Oke, next page. Nah, misalnya soal keduanya kita ragu gitu. Ini jawabannya apa gitu. Terus kita nantilah jawabnya gitu. Kita bisa kasih tanda flag question untuk ngasih tanda kalau soal ini belum kita jawab misalnya gitu, dan kita bisa langsung ke next page. Untuk menjawab soal berikutnya, kita skip dulu soal ini, kita lanjut ke soal selanjutnya. Wah, dapat esai nih gitu rupanya. Ya udah, tinggalkan isi. Menjadi seorang polisi adalah misalnya. Oke, misalnya nih untuk jawaban esainya. Next kita. Nah, untuk navigasi soal kita bisa juga menggunakan ini gitu. Misal untuk soal nomor 4 gitu. Kita tinggal klik. Begitu juga dengan semua soal-soal lain tadi gitu. Nah, di sini kita misal mau menjawab soal yang ini tadi, kita bisa langsung navigasi juga ke sini, balik lagi ke soal nomor 2. Balik soal nomor 2, misalnya tinggal tekan yang ada di samping sini gitu. Maka dia akan langsung balik ke nomor 2. Kita bisa langsung jawab, bisa jawabannya adalah Sekolah Polisi Negara, terus kita langsung remove flag ya. Dan langsung misalnya udah yakin nih selesai semua, kita bisa pilih finish attempt gitu. Bahwa kita yakin kalau kita sudah mengerjakan ujiannya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat summary attempt gitu, atau kayak kesimpulan dari percobaan kita tadi gitu. Nah, dia bakal ngasih tahu sebelum kita benar-benar mengumpulkan jawabannya, dia bakal ngasih tahu bahwa 1 sampai 5 ini udah dijawab loh gitu. Nah, sedangkan nomor 6, 7, 8 rupanya belum dijawab gitu. Nah, jadi kita bisa langsung balik ke nomor 6 gitu, atau nomor 7, nomor 8 untuk mengisi kembali soal yang belum kita isi. Nah, itulah gunanya, mana tahu kita perlu ngasih flag question juga. Juga untuk soal yang belum dijawab juga ada tandanya di sini gitu. Jadi, ini mempermudah kali lah gitu untuk kita, agar kita selalu bisa
menjawab semua soalnya gitu. Nah, berarti ini sudah semuanya terjawab. Kalau kita sudah yakin, benar-benar yakin, nggak ada lagi keraguan. Kalau kita mau cek, silahkan dicek lagi. Kalaupun udah yakin sekali dengan soalnya dan semua jawabannya, silahkan pilih submit and finish. Ditanya lagi gitu, yakin nggak nih gitu. Dan kalau kita benar-benar yakin, ya udah langsung finish aja. Nah, di sini juga nanti ketika waktu ujiannya telah selesai dan telah berakhir, kita bisa ngelihat yang mana saja jawaban kita yang benar dan yang mana saja jawaban kita yang salah. Nah, jadi otomatis tahu apa saja jawaban yang benar dan salah. Dan juga untuk esai itu kenapa belum ada benar dan salahnya, karena untuk esai itu akan dinilai secara manual oleh gadiknya. Nanti bisa dilihat di selanjutnya gitu, apakah jawaban kita benar atau enggak. Jadi inilah hasil dari ujian kita. Dan ya, begitulah cara melaksanakan ujian, cara mengerjakan tugas, dan cara navigasi sebagai seorang siswa di website Si Bestari. Semoga bermanfaat dan terima kasih.